terkait dengan korupsi, saya mulai dulu dari korupsi. Ini nanti kalau terkait dengan judul, Pak Wakil Ketua tadi minta ada apa tidak anggota DPR, apa bisa saya bisa saya sampaikan di ruangan ini atau gimana? Ya? Ya, kita mulai dari narkoba dulu. Jadi memang berdasarkan National Risk Assessment yang namanya korupsi dan narkotika itu adalah tindak pidana yang paling tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kita memang wajib membuat yang namanya National Risk Assessment. Itu ada rekomendasi nomor 1 dari Financial Action Task Force. Nah, kita tetap fokus terhadap tindak pidana yang mayoritas. Nah, lalu kemudian apakah kemudian yang terjadi sekarang PPATK fokus terhadap dana pemilu, fokus terhadap judul dan segala macam? Enggak, ini sekedar crash program saja. Crash program, tapi aktivitas sehari-hari generik kita fokus terhadap tindak pidana yang beresiko tinggi terkait dengan TPPU, narkotika dan segala macam. Nah, pertanyaan tadi menarik terkait dengan keterlibatan kami di dalam kasus yang istilahnya tadi sandinya adalah Escobar. Ini yang paling banyak kami hasilkan dalam sejarah kehidupan PPATK. Jadi ini datanya Dr. Hingka, ini sejak 2021 sampai 2023 saja HA terkait dengan narkotika kami punya 200 hasil analisis sendiri. Tahun 2024 sampai 3 bulan pertama saja sudah keluar 31 hasil analisis. Dan kasus yang disebutkan tadi itu kami sudah mengeluarkan 30 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan. Untuk satu kasus saja ini luar biasa banyak berdasarkan permintaan dari teman-teman penyidiknya. Kita juga melakukan joint investigation, kita juga menugaskan lebih dari 50 pihak untuk dianalisis. Kita temukan sendiri atau teman-teman penyidik, bahkan kami secara khusus juga bekerja sama dengan AMLO. Jadi artinya memang full resource kita ke arah sana. Tapi sekali lagi percayalah terkait dengan narkotika dan korupsi kita tetap all out sesuai dengan arahan. Lalu kemudian Bitcoin dan segala macam ini termasuk menjadi bagian fokus kita. Kita tidak bisa menafikan bahwa aliran dana tadi follow the money, terima kasih sekali Ivan itu kan follow the money, saya juga nggak tahu Ivan Yustia itu kan keadilan di sisi dana gitu. Kita juga melakukan kajian ke arah sana. Kita sudah membukukan beberapa e-wallet, kripto, Ethereum, Bitcoin dan segala macam kita sudah bisa masuk ke sana. Selebihnya sekali lagi kami tekankan bahwa tindak pidana yang beresiko tetap menjadi fokus kami. Terima kasih Bapak bukunya, pastinya akan kami baca dan teman-teman menanyakan kok cuma 1 gitu. Nanti kita coba cari beli di mana itu buku. Terkait mohon izin bagaimana kalau terkait dengan judul, apakah bisa saya sampaikan? Jadi gini, kalau untuk data terkait nama orang bisa disampaikan ke MKD. Betul. Ya, MKD DPR RI, tapi terkait hal yang umum bisa, ya kalau menurut saya sih nggak ada masalah secara terbuka. Bagus. Mana tadi datanya? Datanya, cari. Data yang. Ya, jadi pada posisi PPATK di dalam Satgas, PPATK melakukan analisis terkait dengan transaksi yang diduga ini dan sudah sangat kuat dugaannya terkait dengan judi online. Memang perkembangan paling masif terjadi di sekitar 2019, 2020, 2021. 2017 kita sudah menemukan dana 2,1 triliun, lalu kemudian 2018 3,9 triliun, berkembang 100% di 2019, 6,85%. Berkembang lebih dari 100% lagi di tahun 2020 menjadi 15,77%, berkembang lagi lebih dari 100% di 2021 dan terus yang paling masif adalah 2021 ke 2022. Itu 57 triliun menjadi 104 triliun, lalu berkembang di tahun 2023 saja kami ketemu angka transaksi terkait dengan narkotika judul ini adalah 327 triliun. Nah di kuartal pertama saja di tahun ini kami menemukan transaksi sebesar 101 triliun lebih terkait dengan judi online. Nah
Jumlah transaksi yang kami analisis secara keseluruhan sudah mencapai 400 juta transaksi. 400 juta transaksi. Di tahun ini saja sampai kuartal 1 kami sudah lebih dari 60 juta transaksi. Untuk sampai bulan ini saja kami menemukan lebih dari 60 juta transaksi. Nah, pertanyaan apakah ini terkait dengan semua kalangan? Ya, kami bahkan tadi Pak Johan Budi gimana sih detailnya, ya kita seperti yang sudah sampaikan Ketua Tim Satgas kemarin Bapak Menko Polhukam, bahkan kita sudah memotret sampai kepada kecamatan, sampai kepada desa. Jadi kita sudah paham di provinsi mana saja paling banyak, lalu kemudian di Dati 2 mana saja paling banyak, lalu kemudian gender juga kita sudah punya, profesinya sudah ada, dan sampai ke tingkat desa. Dan bahkan profesi-profesi sudah kita petakan sampai tadi Bapak menyinggung masalah wartawan dan segala macam. Nah, pertanyaan terkait dengan pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif Datanya ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota di MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya.